Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para sahabat-sahabatku dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di rumah Kusban Khalifah. Langsung saja kali ini saya buat video biasa ya, bukan live streaming, terkait dengan Adin PSSI. Singkat saja, kita ketahui Adin PSSI ini baru-baru ini muncul sebagai YouTuber ya, yang tiba-tiba mencuat karena dia menyatakan dirinya sebagai pembela Samsudin dan tidak tanggung-tanggung langsung buat video pelaporan Mapolda. Jadi Mapolda dicatut namanya. Nah, ini terkait dengan bahwa dia itu melaporkan Bang TIJ yang selama ini membongkar video-video rekayasa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dia tampil sebagai pembela Samsudin dan tidak tanggung langsung terkait dengan melaporkan Bang TIJ ke Mapolda. Dia meyakinkan sekali netizen dengan video-video kontennya, meyakinkan bahwa dia betul-betul membela Samsudin dengan melaporkan Bang TIJ ke Mapolda. Dari persiapan pengacaranya yang jelas-jelas disebut 6 pengacara, bahkan di situ sampai dicatut ya. Konon di videonya Hotman Paris, Bang Hotman Paris ya, yang videonya konon sudah dihapus ya. Dia ketakutan. Hotman Paris 6 pengacara termasuk disinggung di situ 6 dicatut Hotman Paris ya. Hotman Paris itu dari persiapan pengacaranya sampai berangkat ke Mapolda dan hasilnya di Mapolda tentang hasil pelaporan itu luar biasa sekali. Ini meyakinkan sekali. Ini dia itu betul-betul melaporkan ke Mapolda sampai ke hasil-hasilnya. Ini saya ikutkan cuplikan videonya yang ia lakukan itu ya, yang ia lakukan di Mapolda itu, dari persiapan pelaporan itu hingga hasilnya di Mapolda. Ada 3 video ini. Saya screenshot judulnya juga lengkap di sini, cuplikan pendeknya juga biar sahabat-sahabat tahu. Dan ini ternyata Adin ini meyakinkan pelaporan itu ke netizen di konten-kontennya itu ternyata itu hoax belaka. Jadi norak kalau dia menggunakan peluang fenomena Samsudin yang sedang panas-panasnya ini untuk menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, biar dia menjadi YouTuber yang langsung besar gitu loh. Norak banget. Sehingga saking ambisinya menjadi YouTuber besar, menggunakan peluang ini sampai akal sehatnya hilang, sampai kontrol akal sehatnya hilang, sehingga dia berbuat ceroboh, langsung Mapolda dicatut. Nah, ini nggak tanggung-tanggung Mapolda. Ini fitnah sekali ya. Ini hoax, fitnah, dan Mapolda yang dicatut bisa dikenai pasal. Buktinya ini masyarakat menanggapi secara serius bahwa dia memang berhubungan dengan Mapolda. Persiapannya betulan, perginya ke Mapolda betulan, hasilnya di Mapolda betulan. Dikesankan seperti itu sehingga masyarakat percaya. Dan saya ikutkan screenshot beberapa beberapa komen bahwasanya ada beberapa masyarakat netizen yang memang percaya di komen itu dengan pelaporan Adin ke Mapolda itu. Ternyata itu hoax belaka. Nah, hoaxnya, bohongannya ini dikonfirmasi oleh Bang Laca. Kita tahu Bang Laca siapa? Dia seorang jurnalis ya, yang memang dekat di sana, tempatnya di Surabaya di Mapolda. Dia konfirmasi langsung apakah Adin ini laporan sungguhan atau sekedar hoax ya, atau sekedar hoax atau untuk sekedar mengisi kepentingan konten. Ternyata betul, ketika Bang Laca konfirmasi ke pihak Mapolda langsung, itu ternyata hoax. Tidak ada yang namanya Adin ini atau pihak Gus Samsudin yang pergi ke sana membawa pelaporan itu terkait dengan melaporkan Bang TIJ itu. Ternyata bohong. Jadi nyata sekali lagi Adin PSSI ini bohong sekali pergi ke Mapolda. Dan ini bahaya. Ini bisa kena pasal ya, karena meresahkan masyarakat. Karena masyarakat ini, umat ini, dia meyakinkan sekali dia pergi ke Mapolda. Ternyata cuma bacot doang, fitnah gitu loh. Fitnah. Nah, ini saya ikutkan juga beberapa cuplikan ya, mulai dari persiapan. Ini sebagai bukti. Saya ikutkan cuplikan video Adin ini, termasuk bukti konfirmasi Bang Laca yang menegaskan konfirmasi ke Mapolda itu. Jadi sahabat-sahabatku, norak sekali, jelas sekali bahwa Adin ini penebar video hoax dan tidak nanggung
Mapolda yang dicatut namanya. Ini bisa kena pasal meresahkan ini, meresahkan masyarakat. Ini bohongan banget, ini fitnah. Dia tak tanggung-tanggung langsung memfitnah Mapolda ya. Membuat hoax tentang Mapolda. Luar biasa sekali ini cerobohnya, nekatnya luar biasa sekali. Judulnya sangat bombastis juga. Luar biasa ini Adin ini. Saking inginnya pansos menjadi YouTuber besar, tiba-tiba sampai akal sehatnya hilang. Nah, ini sahabat-sahabatku, jadi hati-hati ke depan. Jelas ya, Adin ini kasarnya bacot doang ya. Sekedar pansos doang, sampai segala cara yang ceroboh, nekat dia lakukan sehingga mencatut Mapolda itu. Ini bahaya sekali Adin ini. Ini Adin ini bisa siap-siap menghadapi Mapolda ini ya, karena Mapolda betul-betul difitnah. Begitu juga tentang Pak Hotman Paris ya, yang dicatut juga, sempat dicatut juga oleh Adin di video kontennya, walaupun telah dihapus ya, tapi masih saya screenshot, ada screenshotan thumbnailnya ya. Itu Bang Lacak juga menegaskan bahwa tidak ada menegaskan ke pihaknya Pak Hotman Paris. Ternyata Pak Hotman Paris itu tidak kenal yang namanya Adin, itu juga tidak kenal namanya Gus Samsudin, tidak kenal sama sekali itu loh. Jadi Adin ini halunya tingkat tinggi ya, setinggi langit hingga sampai kepada Pak Hotman Paris segala ya, untuk meyakinkan pembelaannya kepada Gus Samsudin, sampai halunya setinggi langit mencatut pengacara Pak Hotman Paris. Ini saya itu sampai habis pikir ya, tak habis pikir ini Adin ini akalnya akal apa gitu ya, sampai mencatut Pak Hotman Paris sebegitunya hanya untuk menjadikan dirinya itu heboh gitu ya, heboh, sok-sok hebat gitu ya. Allahu Akbar. Saya itu sampai, ini orang manusia apa Adin ini, terlalu gitu ya, terlalu halunya tingkat tinggi ya, halunya tingkat tinggi. Demikian sahabat-sahabatku, ini waspada, ini Adin ini bahaya, ini Adin ini halunya tingkat tinggi. Mapolda dicatut, Hotman Paris sampai dicatut ya, halunya tingkat tinggi dan ceroboh banget ya, ceroboh banget. Hati-hati, ini betul-betul hoax dan fitnah. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini video ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabit Polda katanya kemarin ada yang pendukung ulama ya, Gus Asar Blitar, yang melaporkan warga masyarakat dari Pulau Sumatera ya, dari ujung Pulau Sumatera, katanya mau dilaporkan. Saya cek tadi, berita itu ternyata hoax, berita bohong, tidak ada yang melaporkan. Dan katanya di situ ada yang melaporkan didampingi oleh 6 pengacara kondang. Itu tidak ada yang masuk di Polda. Saya pastikan, saya berani jamin, karena saya tadi tidak dapat informasi yang valid, informasi yang akurat 100%, tidak ada yang melaporkan. Jadi itu untuk kepentingan konten aja. Ada orang pengikut, pendukung, salah satu pendukung yang mengaku pendukung Gus atau ulama asal Blitar yang akan membuat pelaporan ke Polda Jatim. Tidak ada sama sekali. Saya tanyakan lagi tadi, saya pastikan ke Pak Humas Polda, Pak Gatot Handoko, Kadif Humas, tidak ada yang melaporkan, tidak ada laporan yang masuk, dan tidak ada pengacara yang masuk ke sini. Jadi itu hoax. Itu nanti warga masyarakat yang bisa melihat channel itu bisa buat pelaporan di sini. Kalau orang itu atau warga itu dan menyebarluaskan konten video atau berita yang tidak benar, itu ada pasalnya, pasti kena nanti. Tadi Polda pesan gitu ke saya gitu loh ya. Saya nggak perlu menyebutkan di sini namanya siapa, mungkin Anda sudah tahu kemarin siapa yang membuat video live streaming. Kalau mau melaporkan orang ya, atau warga negara Indonesia yang berasal dari Sumatera atau yang berasal dari Aceh, katanya mau dilaporkan pencemaran nama baik, nggak terima kalau
ulamanya nggak terima kalau bosnya itu dicemarkan. Nah, setelah saya cek tadi di Polda Jawa Timur tidak ada yang melakukan itu, ya. Saya berani cek, ya. Ya, artinya kalau nggak ditanyakan saya akhiri aja. Saya cuma menyampaikan dua informasi saja. Yang pertama, Gus Idris statusnya masih tahap penyitaan. Dalam minggu ini kemungkinan tidak ada pemanggilan sebagai saksi karena Polres Malang menurut Kepala Reskrim yang terbaru Pak Doni masih fokus untuk penanganan bencana gempa bumi kemarin dan penanganan korban. Nah, itu fokus dulu di situ selama 1 minggu. Nanti kalau sudah mereda, sudah tertangani kembali untuk memanggil saksi-saksi dari Gus Idris. Di sini saksi sebagai yang paling utama ya, kreator ya, yang kreator, yang aktor yang membuat atau sutradara lah yang membuat konten itu pasti juga dipanggil, katanya begitu. Nah, itu informasi yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi ngecek langsung ke Polda Jatim, langsung dijawab oleh Katib Humas Pak Gatot Handoko, tidak ada pelaporan yang masuk ke Polda Jatim yang melaporkan ulama atau Gus yang dari Blitar. Tidak ada warga masyarakat yang melapor. Jadi kemarin ada yang posting didampingin 6 pengacara handal kondang, itu tidak benar sama sekali, itu hoax, itu berita rekayasa, itu bahaya, itu bisa dituntut pasal Undang-Undang ITE, bisa dilaporkan. Masyarakat yang melihat video itu, tolong videonya disimpan, nanti dilaporkan ke Polda. Jadi menerima laporan itu, soalnya sudah menampilkan konten atau berita rekayasa, berita bohong atau tidak benar. Itu ada pasalnya itu. Dan satu lagi ya, saya juga melihat mereka mencatut salah satu pengacara ternama ya, Bang Hotman Paris. Nah, itu juga tadi sempat saya tanyakan langsung. Kebetulan saya punya teman yang dekat sama Bang Hotman, langsung tanya ke WA beliau, ke Bang Hotman yang di Jakarta. Nggak kenal Gus itu, nggak kenal ulama itu kan parah kayak gitu. Aduh, parah, itu sudah menyebarkan berita bohong yang membuat masyarakat resah. Yang nyatut Hotman videonya kan sudah dihapus, kan ketakutan. Ya, coba ceklah, banyak kok yang posting itu. Teman-teman seperti Mas Joko Arek itu juga di thumbnailnya juga ada, dicek aja lah. Namanya siapa? Yang penting sekarang saat ini saya sudah dari Polda Jatim. Saya kan jurnalis, saya kan berhak untuk menanyakan konfirmasi untuk berita, untuk menu berita saya. Tadi saya tanyakan seperti itu. Tidak ada warga masyarakat atau warga negara Indonesia satupun yang masuk ke Polda seminggu ini yang melaporkan ulama itu dengan pencemaran nama baik. Tidak ada, saya sudah cek itu. Iya, dicek aja. Saya nggak perlu nyebutin namanya, itu termasuk penyebaran atau publikasikan berita rekayasa, itu bohong, itu luar biasa. Itu bisa dituntut pasal Undang-Undang ITE ya. Soalnya apa? Saya cek langsung ke Polda 30 menit yang lalu kan, saya cek langsung masuk ke dalam, mereka bilang, Kabid Humasnya bilang tidak ada yang melaporan yang masuk. Kan bohong seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Baiknya kalau memposting itu ya, pelaporan dulu ke polisi terdekat, ada suratnya pelaporan, difoto, baru itu luar biasa. Ini belum apa-apa sudah kayak gitu, sudah ditampingi 6 pengacara kondang hebat. Itu apa itu? Berita hoax, itu berita bohong, video rekayasa itu kayak gitu, itu bisa kena pasal itu.
Ya, gitu aja saudara. Terima kasih telah melihat channel saya. Saya kembali ke kantor dulu. Yang penting saya sudah informasikan 2 informasi penting. Yang pertama, kasus Idris, kasus video hoax Gus Idris sampai detik ini masih menjadi atensi publik, masih menjadi atensi Polda Jatim dan Polres Malang dengan pengawasan Bareskrim Mabes Polri. Ya, kan luar biasa ya, seperti itu. Nah, itu statusnya mulai tanggal 4 kemarin sudah surat resminya, LP-nya sudah pro justisia. Artinya status ini meningkat. Yang kemarin orang-orang Gus Idris cuman dimintai keterangan sebatas ngobrol aja. Nah, untuk minggu ini atau minggu depan statusnya meningkat menjadi saksi. Nah, bedakan di situ ya, biar tahu hukum. Anda sekalian biar tahu hukum. Kalau dijadikan saksi, salah satunya naik ke terduga. Nah, kalau sudah jadi terduga, nanti terus diintegrasi sampai ketemu tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, langsung pakai baju oranye sebagai tahanan kota atau tahanan apalah, yang penting sudah tidak boleh pulang ke rumah gitu. Nah, seperti itu saudara. Terima kasih banyak telah melihat live streaming dadakan saya. Saya live cuman penting-penting saja ya, saya tidak mau live yang nggak penting. Kayak kemarin live yang nggak penting, ada salah satu channel, saya nggak perlu menyebutkan namanya channel apa, ada live yang nggak penting. Channel itu memberitakan atau mempubliskan kalau melaporkan orang ini ke Polda dengan didampingi oleh 6 pengacara kondang. Saya cek nggak ada itu beritanya, bohong sama sekali. Polda sampai geleng-geleng kepala. Kok banyak ya sekarang warga negara kita, warga masyarakat yang suka berita hoax gitu loh, membuat berita rekayasa. Itu kan luar biasa. Itu bisa menjadi perhatian khusus nanti ya. Ya teman-teman, tolong ya, itu yang punya channel itu videonya cepet-cepet di ini apa namanya, di download ya, jangan sampai hilang ya. Nanti kalau hilang nggak ada bukti ya. Itu videonya direkam di download ya, nanti bisa barang bukti, itu bisa kena pasal itu ya. Sudah berita bohong ya, nggak boleh. Kalau gini ya, kalau orang itu mau pelaporan, nggak boleh ke kantor kepolisian dimanapun itu, entah itu Polres, Polsek atau Polda, itu nggak boleh pakai HP atau nggak boleh direkam foto video, nggak boleh. Seperti saya ini, meskipun saya ini jurnalis, saya nggak boleh, cuman ngobrol aja. Nah setelah itu membuat pelaporan, disertakan KTP sama bukti-bukti yang akurat, yang otentik, baru rilis, keluar resmi surat pelaporan atau pengaduan, baru difoto, baru diposting di media sosial boleh. Kalau warga negara Indonesia itu sudah mengadukan permasalahannya ke kantor polisi terdekat, lah itu boleh. Lah ini channel itu belum apa-apa, belum pengaduan, belum ke kantor polisi, kok sudah mencatut 6 pengacara kondang, ada fotonya lagi pengacara itu, kan luar biasa. Nanti saya cek itu 6 orang itu siapa aja pengacaranya, saya konfirmasi, saya tanyain apakah betul. Kalau nggak betul kan luar biasa dia, sudah mengambil foto orang, foto pengacara orang lain yang nggak kenal. Seperti contoh kemarin Hotman Paris, saya cek, saya tanyakan, ternyata nggak kenal sama orang yang ngupload ini, kan lucu. Setelah itu mungkin ketakutan ya, mungkin dihapus langsung itu postingannya itu. Nah seperti itu ya saudara. Terima kasih telah melihat channel saya, channel informasi yang edukatif, channel tanpa iklan, channel untuk membantu masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.